Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumati. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Kalau dengan nikmat sehat, kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jangan lupa tekan tanda subscribe, like dan komentar yang sifatnya membangun, dan juga jangan lupa tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi, karena setiap hari di sini akan terus upload video-video terbaru. Nah, semoga video ini manfaat untuk teman-teman yang satu hobi tentunya. Jadi yang tidak satu hobi, ya lebih baik jangan nonton, nanti Anda bisa sakit hati, namanya nggak sejalan, nggak sepemikiran. Itu ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya memegang sebilah keris ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya ceritakan dulu nih ya. Beberapa hari yang lalu saya melihat tayangan di media sosial, itu tepatnya di Facebook. Itu ada keris yang dipotong-potong pakai gerinda teman-teman. Saya di situ sangat prihatin melihat orang tersebut. Maksudnya apa saya nggak tahu. Di situ dia mengatakan ini sakti katanya. Jadi teman-teman perlu pahami, dan yang motong-motong keris itu juga harus pahami, mudah-mudahan nonton video ini ya. Nggak ada yang namanya benda keris itu sakti teman-teman. Ini hanya benda mati. Benda mati, sampean mau potong, sampean mau hancurkan, mau leburkan, ini tetap benda mati. Jadi nggak bisa ini melawan ya, gitu ya, nggak bisa ya, sama dengan manusia yang istilahnya sudah tidak berdaya, mau disiksa mau diapapun, dia tidak bisa melawan. Apalagi ini keris, benda mati. Sama dengan handphone teman-teman juga, handphone sampean pegang, mau nggak digunakan apa-apa, dia juga nggak bisa untuk nelpon, nggak bisa apa-apa, namanya benda mati. Nah, itu sekali lagi. Sama dengan mobil, kalau mobil itu tidak digerakkan oleh manusia, ya tidak bisa berjalan. Namanya benda mati teman-teman. Nah, itu sama. Jadi saya sangat prihatin sekali lagi yang motong-motong keris, yang menghancurkan keris itu. Saya rasa orang ini nggak paham. Jadi tidak perlu melakukan seperti itu. Kalaupun Anda benci dengan keris, ya kan, ya janganlah dirusak. Cukup diberikan saja kepada orang yang suka. Gitu ya teman-teman. Nah, terkadang apa yang kita suka belum tentu orang lain suka. Apa yang orang lain suka belum tentu kita suka. Maka yang terbaik adalah kita saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu akan lebih dinilai bijaksana, gitu ya teman-teman. Nah, jadi nggak perlu kita merasa membenarkan diri kita, tidak perlu teman-teman. Diri kita tuh paling benar, tidak perlu. Karena di dunia ini percayalah, itu ada sebab, ada akibat. Yang terjadi di muka bumi ini, apapun itu baik atau buruk, itu atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama makhluk dari Allah. Kita tidak tahu ya nantinya kita ini seperti apa dan bagaimana. Nah, bagaimana kita menghargai dan saling menghormati. Saya yakin karena keris ini memiliki nama yang sangat luar biasa, banyak orang yang iri pada keris, sehingga banyak sekali orang yang pengen menghancurkan keris. Nah, keris ini bisa disalah-salahkan terus, padahal dia ini benda mati yang tidak bisa berbuat apa saja. Sekali lagi, nah, itu selalu disalah-salahkan. Nah, kali ini saya memegang sebelah keris dengan warangka ladrang Jogja, ladrang Ngayogyakarta. Seperti ini teman-teman. Inilah ladrang Jogja ya, sekali lagi. Dan di sini ada kuningan. Nah, saya akan perlihatkan isi dalamnya ini seperti apa. Ini kita tekan dulu pelan-pelan teman-teman.
pakai jempol kita akan bergeser. Lalu kita tarik ke atas warangkanya. Ini menunjukkan rasa damai. Kalau kita tarik bilahnya cepat ke bawah atau ke atas, bilahnya cepat, itu menunjukkan kita sedang marah. Jadi ada tata cara, tata keramanya. Kemarin saya juga udah buatkan video itu tentang seorang ustadz yang nggak paham sejarah tapi bicara keris, ya nggak paham itu ya. Jadi itu sudah saya jelaskan, dan sekali ini saya memegang sebilah keris. Kalau perwujudannya seperti ini teman-teman, ini keris brojol. Nah ini teman-teman ya, dapurnya seperti ini. Nah, ini brojol. Terus di sini ada dikelilingi pamor nih di pinggirnya teman-teman. Nah, ini disebut Tejo Kinurung, dan di bawah sini ini ada seperti ditambal, ini tambal wengkon. Terus di bawahnya ini ada putih melilit nih di gonjonya ini. Nah, ini namanya sabu inten ya teman-teman. Jadi pada keseluruhan keris ini adalah pamor Tejo Kinurung tambal sabu inten. Luar biasa ini ya sahabat ya. Ini pusakanya luar biasa, wangi teman-teman ya, karena saya kasih minyak wangi melati keraton, saya sukanya. Nah, untuk apa ini filosofinya? Kalau dapurnya tadi sudah disebutkan ya, filosofinya ini Tejo Kinurung ini selalu mengayomi kita, memagari kita dari gangguan-gangguan yang sifatnya jahat, gangguan santet, gangguan teluh, dan gangguan-gangguan negatif yang ada di rumah atau pada diri kita. Nah ini ya, ini keris Tejo Kinurung. Dan tambal wengkon ini teman-teman, ini tambal wengkon namanya. Itu menunjukkan senantiasa itu rezeki kita tercukupi atau tertambal terus. Kalau ada kekurangan itu terpenuhi, tercukupi ya. Nah, terus ini sabu inten, jadi kita tuh dikelilingi oleh senantiasa energi-energi positif. Nah, itulah filosofinya, dan gunanya yaitu tadi banyak sekali ini teman-teman. Nah, selain untuk perlindungan, juga bisa untuk kerezekian, juga selalu senantiasa ada energi positif di sekeliling kita. Itu filosofinya kalau teman-teman percaya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini saya sampaikan makna dan arti daripada pusaka yang saya pegang. Nah, bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya yaitu dengan cara dikasih minyak wangi. Kenapa minyak wangi? Ya terserah teman-teman, mau minyak makan pun boleh, minyak goreng, atau pakai oli pun juga bisa. Itu tujuannya supaya tidak berkarat. Kalau sampean kasih air, sampean biarkan, coba. Kalau nggak percaya, kalau keris teman-teman tuh keris lama ya, baja lama dicelupkan di air, besok pagi berkarat, maka kasih minyak wangi supaya kalau kita pegang begini wangi gitu. Nah, setelah kita tahu cara-caranya tersebut, bagaimana cara melihat isi atau kodam pusakanya, kita siapkan dulu sesajiannya. Pisang raja 2 sisir, itu maknanya gedang gede sing digadang-gadang besar yang diharap-harap atas terkabulnya doa-doa kita. Itu pakai gedang 2 sisir, kembang setaman itu bunga-bungaan, itu yang jumlahnya 9, maka disebut setaman. Senantiasa hati kita ini senang saat kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada telur ayam kampung sebagai pengganti jiwa. Lalu ada kopi manis dan kopi pahit. Nah, kenapa harus ada kopi manis, kopi pahit sebagai yang diletakkan di sajian? Karena itu menunjukkan pahit manisnya kehidupan. Apapun yang diberikan Gusti Allah kepada kita, kita harus senantiasa bersyukur. Nah, harus senantiasa bersyukur, dan kita harus senang menerimanya. Lalu kita nyalakan dupa. Setelah kita nyalakan dupa, pusaka kita letakkan di atasnya, kita asapi dengan kita membaca bacaannya untuk mempersilahkan pusaka tersebut atau energi pusaka tersebut dengan bacaan Iman Sari Sukmo Mulyo Tinampanan Podo Mulyo Wesiaji Pulasani Kulaturi Dahar Sego Putih Gondo Harum. Nah, terus diasapi. Setelah diasapi selesai, kita pegang seperti ini, kita pangku boleh, kita letakkan di hadapan kita boleh, lalu kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahasanya terserah teman-teman ya, saya memberi contoh saja ini. Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, izinkanlah saya melihat isi kodam pusaka yang ada di
hadapan saya. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin dan kehendak-Mu ya Allah. Nah, setelah membaca itu, kita lakukan meditasi. Berapa lama meditasinya? Terserah kepada teman-teman, seberapa teman-teman kuat. Nah, dengan cara itu semoga teman-teman bisa mendapatkan petunjuk atau energi yang ada di pusaka tersebut. Nah, setelah teman-teman lakukan sekali, mungkin nggak dapat, bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Apabila berkali-kali sahabat Kituro Pamungkas, sahabat jelajah supranatural tidak bisa jumpa dengan kodam tersebut, bisa jadi pusaka atau keris yang teman-teman simpan itu tidak ada kodamnya. Itu boleh ditanyakan kepada yang lebih ahli. Nah, demikian cerita singkat tentang keris tambal wengkon ya. Semoga ini bermanfaat, semoga ini berguna untuk teman-teman yang sepemikiran ya, semoga berguna. Jadi yang nggak sepemikiran jangan dipaksakan untuk nonton daripada nanti sakit hati. Jadi mohon maaf atas kata-kata saya yang kurang sopan, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita sama-sama tahu bahwa kekurangan itu hanya milik manusia, termasuk saya Kituro Pamungkas, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sakum tumati. Saksikan terus jelajah supranatural menguak misteri bumi Nusantara. A'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.